Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Shalom jemaat-jemaat dikasih Tuhan, selamat bergabung dalam ibadah online GW House of Praise dan GW Widuri. Hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Opa Niko Nyoto Raharjo. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan memberkati. Shalom, sudah dikasih Tuhan, kita bersama-sama bergabung di dalam ibadah Natal GBI Jalan Gatot Subroto. Bukan hanya di Indonesia tapi sampai ke segala bangsa. Siapkan hati saudara, saya percaya dengan sukacita di Natal kali ini kita pasti diberkati Tuhan. Mengawal ibadah Natal kita, kami mengundang Bapak Pendeta Paul Wijaya untuk mengawalnya. Silakan Pak Paul, puji Tuhan. Shalom, haleluya, sukacita besar. Hari ini kita merayakan Natal di Indonesia dan juga di bangsa-bangsa. Kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kita semuanya. Dan saya tahu inilah waktunya kita mengalami kasih Tuhan yang berlimpah di dalam hidup kita semuanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk memasuki ibadah Natal pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh merayakan Natal bersama-sama Tuhan secara online. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama kami. Ada satu sukacita yang besar Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Ada kekuatan yang baru Kau berikan bagi kami. Ada mujizat yang terjadi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya bahwa di dalam ibadah Natal pada hari ini adalah ibadah yang spesial Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini tetapi kami bersyukur boleh merayakan Natal Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tahu bahwa semuanya ini hanya oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir di rumah-rumah dimanapun kami berada Tuhan. Dan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di dalam ibadah Natal ini mulai dari puji-pujian Tuhan. Semua yang berdoa siapa dan secara khusus untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang akan menyampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami itu ada pesan khusus bagi kami semuanya pada hari ini Tuhan, yang akan menguatkan kami, yang akan menuntun hidup kami untuk memasuki tahun 2022. Kami percaya berkat Tuhan yang besar Kau curahkan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur, hormat kami naikkan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Paul Wijaya. Nah mari saudara dikasih Tuhan, Natal selalu berbicara tentang puji-pujian dan sukacita. Karena itu biarlah ibadah Natal ini walaupun secara online saudara jangan nonton, tapi ikut memuji Tuhan di rumah-rumah. Saya percaya semua pasti diberkati, haleluya. Dan jangan lupa siapkan lilin untuk nanti kita bersama keluarga, candlelight bersama dengan gembala sidang kita. Nah saudara dikasih Tuhan, tanpa berlama-lama mari satukan hati memuji Tuhan dengan puji-pujian Natal yang membawa berkat bagi kita semua. Haleluya. Shalom saudara, biar damai dan sukacita Natal beserta dengan kita semua. Mari bangkit berdiri sama-sama, kita mau puji, kita mau tinggikan Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Come on, sing it out. Kami datang bawa pujian bersama
atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan. Kami sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Hanya nama Yesus. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Memenang. Mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus,
Sang Penebus, amin. Come on. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari menari bersama-sama, gerakan kaki saudara. Dia lahir bagiku, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, namanya Yesus Juru Selamatku. Dia lahir bagiku, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, namanya Yesus Juru Selamatku. Sambil tepuk tangan sama-sama, saudara, come on. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Sorakan, Dia Yesus Juru Selamat kita, katakan amin. Sang Penebus dunia ini, haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus. Sambil angkat tangan saudara, berkata bersama-sama. Sang Penebus Juru Selamat dunia, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sorakan haleluya. Panggil namanya Jesus.
percaya setiap kita di rumah-rumah sudah dilawat dalam hadirat Tuhan. Mari saya mengajak kita membuka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Buka hati saudara, sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Gembala sidang kita Pak Niko akan menyampaikan pesan Tuhan. Mari buka hati kita sama-sama di hadapan Tuhan. Oh raba syakarala batakarala bayara 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 bayara. Oh ramaya 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 ramaya. Yesus, Yesus. Mari nyanyikan bersama-sama saya. Bapa di surga, ku puji namamu. Saya persilakan Pak Niko. Bapa di surga, ku puji namamu. Ku cinta, ku puja, ku sembah selamanya. Bapa di surga, ku puji namamu. Bapa di surga, ku puji namamu. Oh Yesus. Bapa di surga, ku puji namamu. Ku cinta, ku puja, ku sembah selamanya. Bapa di surga, ku puji namamu. Mari angkat tangan saudara, kita sembah Dia. Dia lala basyara rabaya 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 rabaya. Oh rabaya rabaya rabaya. Ya lala rabaya rabaya rabaya. Oh ya lala rabaya rabaya. Oh dia lala rabaya rabaya. Oh dia lala rabaya rabaya. Shalom semuanya. Hari ini kita merayakan Natal bersama-sama. Tema Natal untuk tahun 2021 adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini adalah berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf, tunangan Maria. Pada waktu itu, Yusuf sedang mempertimbangkan akan menceraikan Maria dengan diam-diam. Karena ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu supaya terjadi seperti nubuatan Nabi Yesaya lebih kurang 700 tahun sebelum Masehi mengenai datangnya Immanuel. Kata Immanuel dalam Matius 1 ayat 23 tadi, dalam bahasa Yunaninya adalah Emmanuel, yang berasal dari bahasa Ibrani Immanuel, yang merupakan nama profetik dari Mesias atau Kristus, yang dinubuatkan Nabi Yesaya dalam Yesaya 7 ayat 14. Kata Immanuel berasal dari kata Im, yang berarti bersama, dan El, yang berarti Allah. Jadi Immanuel artinya Allah menyertai kita. Immanuel.
Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Konsep mengenai Immanuel adalah rancangan Allah yang ajaib yang bertujuan penyelamatan umat manusia yang berdosa. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus, Sang Mesias, Sang Immanuel lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Immanuel yang artinya Allah menyertai kita, berbicara tentang kasih Allah yang luar biasa kepada umat manusia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang seharusnya mati. Karena kitalah yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Tuhan Yesus yang tidak berdosa telah dijadikan dosa, artinya Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau melihat cara mati Tuhan Yesus, saya mau katakan itu sangat-sangat tidak manusiawi. Tuhan Yesus mati dengan bermandikan darah, akibat dicambuk, kepalanya diberi mahkota duri, tangan dan kakinya dipakukan ke kayu salib. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku
ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, oh bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Mari kita angkat tangan kanan kita, kemudian kita taruh di dada kita. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik kepada saya, pada saya. Bapa, kami merasakan kebaikan-Mu saat ini. Kami merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Bapa, Kau melihat keadaan mereka satu persatu. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebentar kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Biarlah Tuhan di hari Natal ini, kami memintakan berkat kepadamu untuk mereka. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Engkau menolong mereka. Engkau menolong mereka saat ini. Menolong mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi, di mana itu mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kelahiran Sang Immanuel. Peristiwa pertama terdapat dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12 dan ayat 15 dan 16, yaitu apa yang dilakukan oleh para gembala. Ketika para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat itu berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan." Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka taat pergi untuk menjumpai Sang Mesias, Immanuel. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Peristiwa kedua terdapat dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14. Yaitu adanya nyanyian para malaikat dan banyak bala tentara surgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah
tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi, di antara semua umat manusia yang berkenan padanya, di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga di dalam Matius 2 ayat 11a, yaitu orang Majus sujud menyembah Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah Sang Mesias, Immanuel. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11 bagian B, di mana orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini. Hari-hari ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Kalau pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, ada 4 hal yang dilakukan. Maka dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, kita juga harus melakukan 4 hal tadi. Yang pertama, ketaatan. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur untuk Tuhan Yesus. Hal yang pertama mengenai ketaatan. Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Tuhan mau agar kita mentaati hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita diminta untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Sehingga pada saat dia datang menjemput gerejanya, kita juga akan ikut dalam pengangkatan. Yang mau katakan amin? Yang kedua, pesan Tuhan Yesus di kitab Wahyu, pasal 2 dan 3 untuk 7 gereja. Yang berarti untuk gerejanya di masa kini, yaitu siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang dan taat, mereka akan masuk surga. Katakan amin. Yang ketiga, kita harus menyelesaikan amanat agung dengan kuasa Pentakosta ketiga sebelum dia datang kembali. Dan yang keempat, kita harus menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita harus menjadi orang yang berintegritas. Hanya orang yang serupa dengan gambar Yesus yang akan ikut pengangkatan dan masuk surga. Hal yang kedua, mengenai doa, pujian, dan penyembahan. Ini merupakan prinsip restorasi Pondok Daud. Ini merupakan prinsip menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti merindukan kedatangannya. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Maka orang yang merindukan kedatangannya akan mendapatkan mahkota kebenaran. Saudara yang merindukan untuk mendapatkan mahkota kebenaran, katakan amin. Hal yang ketiga, mengenai sujud menyembah Tuhan Yesus. Itu artinya kita melakukan segala kehendak Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata bahwa tentang Daud, Allah telah mengatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku,
dan yang melakukan segala kehendak-Ku. Daud berkenan di hati Tuhan karena Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Itu juga artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Bagi kita, Tuhan Yesus mengendaki agar kita sujud menyembah Dia. Artinya, kita harus melakukan kehendak-Nya pada zaman ini. Sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara secara arti rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan, kita tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Ini artinya kita harus mempersembahkan hidup kita untuk terus-menerus diproses dan dikuduskan oleh Tuhan. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan 3 hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu untuk Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang. Kita tidak akan sombong. Dan tetap mengasihi manusia seperti mengasihi dirinya sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Seperti Tuhan meminta Ishak yang sangat mahal harganya bagi Abraham. Demikian juga Tuhan meminta sesuatu yang mahal bagi kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin itu uang. Mungkin waktu, mungkin harga diri. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Tuhan juga akan memberikan berkat-Nya kepada kita ketika kita mempersembahkan sesuatu yang mahal harganya. Kemenyan berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kemenyan berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kita melakukan segala kehendak Tuhan pada zaman ini, pasti itu menyenangkan hatinya Tuhan. Mur berasal dari bahasa Ibrani mor dan bahasa Yunani smurna yang artinya pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ingat, jangan sampai mempunyai akar pahit.
Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita mau hidup kekal selama-lamanya, atau mati kekal selama-lamanya, tergantung kepada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan menimbulkan bermacam-macam penyakit, dan akhirnya akan kehilangan keselamatan. Karena itu, kalau mulai muncul akar pahit, datang kepada Tuhan Yesus, serahkan itu dan bertobat. Minta ampun, karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk popularitas, mencari kekayaan atau kepentingan-kepentingan yang lainnya. Mari, angkat tangan saudara, katakan bersama saya, anointing fall on me, anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me, anointing fall on me. Sekali lagi katakan, anointing fall on me, anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me, anointing fall on me. Tuhan, urapi kami semua ya Tuhan, urapi kami, urapi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Urapi kami Tuhan, urapi. Turunkan urapan-Mu saat ini, terima urapan Tuhan, terima. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi, saya akan mengingatkan kita semua bahwa dengan merayakan Natal tahun 2021 ini, itu berarti kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan 4 hal tadi. Selamat Hari Natal tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati saudara semua berlimpah. Amin. Saya percaya semua kita diberkati melalui perayaan Natal bersama-sama. Sekalipun secara online, saya percaya kita diberkati melalui pesan firman Tuhan, tuntunan Tuhan, melalui gembala sidang kita, dan juga pengurapan daripada Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam penyalaan lilin bersama-sama. Pastikan Bapak Ibu Saudara siapkan lilin di rumah-rumah. Ya, seberapa jumlah anggota saudara, keluarga, siapkan lilin di sana. Kita akan menyalakan bersama-sama. Dan nanti Bapak Ibu sudah menyalakan, setelah Bapak Ibu sudah lihat di layar saudara, Pak Niko dan para wakil gembala sidang sudah menyalakan lilin mereka. Mari kita sambut dengan sukacita. Saya percaya penyalaan lilin ini mengandung makna yang dalam. Kerinduan dan doa kita untuk kita menjadi terang bagi dunia ini. Haleluya. Silent night, holy night, all is calm, all is
persilahkan para gembala untuk menyalakan lilin. Pak Niko bersama Ibu Hermin, para wakil gembala juga demikian. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child. Oh, the infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Saudara di rumah-rumah, mari satukan hati kita menaikkan nyanyian ini. Malam Kudus. Malam kudus, sunyi sangat, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Telah datang ke dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Untuk kita satukan hati berdoa bersyafaat. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena Tuhan kumpulkan kami di Indonesia, di segala bangsa pada hari yang spesial di tahun 2021. Tuhan izinkan kami bersama-sama bersyukur untuk celebrate Christmas, kelahiran-Mu, Raja Damai, Immanuel, Allah yang menyertai kami dan menyertai gereja-Mu, bukan hanya gereja di padang gurun, tapi juga gereja di akhir zaman pada hari ini. Tuhan terima kasih. Semua karena kebaikan Tuhan, Engkau telah memberkati sepanjang tahun ini, sehingga dari anak-anak yang menyusui, bayi-bayi, remaja, pemuda, dewasa muda, young family, senior, single, dan family semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur kepadamu di Natal tahun ini, karena Engkau Immanuel yang menyertai kami, melindungi kami, menyembuhkan, memulihkan. Bahkan Tuhan, Engkau hadir saat ini dengan mujizat-mujizat-Mu. Apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Gembala senior kami, kiranya kami tangkap dengan iman, dan kami akan melihat tahun yang akan datang, pintu-pintu terobosan Tuhan bukakan untuk setiap umat-Mu. Diberkatilah semua jemaat-Mu, pengerja hamba Tuhan, gembala dan siapapun kami. Karena pada saat ini kami bersyukur, kami mengangkat tangan kami Tuhan, untuk Pak Niko dan Ibu Hermin dan seluruh keluarga besar. Karena kasih karunia kemurahan Tuhan, Engkau izinkan Pak Niko tetap memimpin gereja-Mu ini. Bahkan sampai hari ini, bahkan selanjutnya penyertaan dan urapan Allah mengalir terus atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan untuk gereja-gereja kami semuanya.
Kami juga bersyukur untuk Pak Dani Tumewa dan keluarga. Tuhan baik untuk Pak Paul Wijaya dan keluarga, untuk Pak Arwianto Cokro dan keluarga, dan kami semuanya. Kami katakan Tuhan, Engkau ajaib untuk kami. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, bukan saja Indonesia yang ditolong oleh Tuhan saat ini. Kami yang ada di bangsa-bangsa mengangkat tangan dan berkata, badai COVID teduh diam. Dan kami melihat mujizat Allah bukan cuma Indonesia, tapi sampai ke bangsa-bangsa. Sehingga semua umatmu bisa masuk tahun 2022 dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih untuk negeri, pemerintah, rakyat, bangsa, dan segenap penduduk Indonesia. Kiranya kabar baik diberitakan di era The Third Pentecost. Roh Kudus dicurahkan di Indonesia. Kegerakan kebangunan rohani terjadi di mana-mana. Karena kami melihat janji Tuhan, iya dan amin. Dan pasti dikenapi untuk semua kami bangkit memberitakan amanat agung dari Yesus Kristus Tuhan kami. Di masa raya Natal ini Tuhan, kami juga berdoa supaya kegerakan Roh Kudus terus mengalir dengan hebat dan dahsyat. Karena kami sedang hidup di akhir zaman untuk bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Di era pencurahan Roh Kudus, di Pentakosta yang ketiga, bangkitkan semua umatmu dari Indonesia sampai di Azusa dan seluruh benua yang ada akan mengalami lawatan Roh Kudus yang dahsyat. Terima kasih buat hari ini. Semua kami, bahkan jiwa-jiwa baru yang mengikuti ibadah ini, mereka mengalami jamahan daripada kasih Yesus yang telah datang 2000 tahun yang lalu. Dan kasih itu tetap sama sampai hari ini. Roh Kudus, beracaralah selanjutnya dalam hidup kami, supaya setiap kami gereja Tuhan akan terus memandang kepada Engkau dan menantikan kedatangan kemuliaan Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Immanuel, God with us. Tuhan tetap menyertai kami sampai kedatangan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Semua kita katakan amin. Mari di rumah-rumah kita buka hati kita, kita siapkan untuk terima doa berkat dari Gembala Sidang kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan sekaligus selamat tahun baru 2022. Immanuel, Allah menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you Tuhan Yesus memberkati kita semua di rumah-rumah. Haleluya. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
baik.